Cerita dimulai kedatangan Orochimaru dan bala bantuan rahasianya yang sudah lama dia persiapkan. Saat itu di sampingnya ada Minato dan di depan Orochimaru sudah ada satu peti mati rahasia. Mereka menyaksikan kalau banyak hal terjadi di depan mata mereka. Sarada benar-benar tamat, dan disusul oleh Konohamaru dan yang lainnya. Saat itu semua orang yang ada di sana terkejut, dan tidak bisa mengeluarkan reaksi normal setelah melihat hal seperti ini. Monster raksasa gabungan antara Jubi dan Biju sudah tiba. Di samping Sang Otsutsuki, yang mengartikan ancaman buruk akan tercipta. Melihat hal ini, Orochimaru berkata, "Sepertinya Hidan dan yang lainnya juga ada, tapi monster itu sangat besar, apa yang sebenarnya terjadi?" Minato yang mendengar itu menjawab, "Aku harus ke sana sekarang juga, mereka memerlukan bantuan?" Orochimaru yang mendengar itu langsung menahan Minato dan berkata, "Tunggu Minato. Kali ini jika kita salah langkah, apa yang sudah kita persiapkan selama ini akan hancur dan tidak berguna. Tenangkan dirimu, amati daerah sekeliling, aku rasa tidak ada siapapun yang menyadari kita sudah tiba." Mereka benar-benar terpana melihat anak Sasuke tertimpa monster ini, dan lagi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Minato yang mendengar itu membalas, "Kalau begitu, mulai lakukan sekarang juga Orochimaru. Kita tidak bisa membuat mereka terlalu lama menunggu." Orochimaru yang mendengar itu langsung membuka peti mati rahasia miliknya, dan menggunakan beberapa segel jutsu di tangannya untuk memulai ritual membangkitkan pion rahasianya. Beberapa saat kemudian, Orochimaru berhasil menggunakan jutsunya, dan orang yang keluar dari peti mati rahasia itu adalah Kagami Uchiha, sang pengguna genjutsu terkuat yang paling menakutkan di masa lalu. Kini dia dibangkitkan dengan Edo Tensei oleh Orochimaru. Setelah hal tersebut, Kagami perlahan bangkit dan keluar dari peti matinya. Dengan kesadaran penuh tanpa terikat oleh apapun, tapi Orochimaru yang tidak mau banyak bicara menjelaskan apa yang terjadi di zaman ini. Dia langsung menggunakan mantra dikunainya dan memasukkannya ke dalam kepala belakang Kagami, sehingga dia akan bisa langsung tahu apa yang terjadi saat ini tanpa mereka harus berbicara. Setelah hal tersebut, Orochimaru langsung berkata, "Lihatlah di depan sana. Banyak hal yang tidak pernah kau kira akan terjadi di dunia ini. Kami memerlukan bantuanmu sang pengguna ilusi terkuat. Uchiha Kagami, aku sudah lama menunggu momen ini." Kagami yang mendengar itu menjawab, "Aku merasa aneh dan tidak mengerti apa yang aku lihat. Tapi entah mengapa aku sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Tapi yang membuatku lebih terkejut adalah, aku hidup dengan jutsu Edo Tensei Nidai Mahokage." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali, orang kau sebut sudah mati, padahal sebelumnya dia juga ada di sini membantu kami. Tapi sayang sekali, dia tidak bisa berbuat banyak dan kalah dari Otsutsuki." Minato yang mendengar itu berkata, "Baiklah Orochimaru, kau sudah selesai dengan rencanamu. Aku akan ke sana sekarang juga membantu mereka. Ambil kunai ini, aku akan lebih mudah untuk menyelamatkanmu jika terjadi apa-apa." Setelah Minato berkata demikian, dia langsung berteleportasi ke tempat Naruto dan yang lainnya dan meninggalkan Orochimaru bersama Kagami yang baru saja dibangkitkan. Melihat Minato tidak mendengarkan ucapannya, membuat Orochimaru cukup kesal. Sebab situasi saat ini yang terpenting adalah bersembunyi, agar musuh tidak menyadari rencana rahasia mereka. Saat itu, Kagami sangat terkejut melihat monster raksasa yang ada di depannya. Bahkan Kagami langsung tahu kalau di dalam monster ini ada cakra para biju yang berkumpul kecuali Kyuubi. Orochimaru yang mendengar itu langsung berkata, "Aku terkesan kau bisa mengetahui hal itu Kagami. Jadi begitu ya, para biju sudah tertangkap dan disatukan, sehingga mereka berubah menjadi wujud ini. Tapi apa kau sudah siap? Aku sudah menyalin informasi yang aku ketahui di zaman ini untukmu, agar kau tidak perlu kebingungan melihat semua fenomena ini." Kagami yang mendengar itu menjawab, "Beri aku sedikit waktu, aku akan mengumpulkan energi alam untuk memperkuat Mangekyo Sharinganku, apalagi aku baru saja dibangkitkan. Aku sedikit harus beradaptasi dengan tubuh Edo Tensei-mu." Di sisi lain, Minato muncul di samping Hidan yang tidak bisa bergerak bersama Obito.
Melihat kehadiran ayahnya, Naruto langsung berlari dan mendekatinya bersama Nagato. Tapi berbeda dengan Sasuke, dia sendirian di depan dan membeku mematung saat melihat Sarada tertimpa monster raksasa akibat Otsutsuki. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mencoba menenangkan Sasuke termasuk Naruto. Saat itu Minato berkata, "Hei, ada apa dengan kalian berdua, Obito dan Hidan? Mengapa kalian seperti tidak bisa bergerak? Apa terjadi sesuatu?" Obito yang mendengar itu membalas, "Berhati-hatilah di sini, Sensei. Situasi tidak bisa terkendali. Aku kira kami berdua memerlukan bantuanmu untuk pergi dari sini." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Ya, itu benar. Pindahkan kami berdua dengan jutsumu sekarang juga, Hei Konoha no Kirausenko." Beberapa saat kemudian, Naruto akhirnya datang menemui Minato dan berkata, "Ayah, dengarkan aku. Pindahkan mereka berdua sejauh mungkin dari sini. Hanya mereka yang tidak bisa bergerak. Cakra mereka membeku akibat Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto. Dia tahu kalau dirinya dalam bahaya saat ada Hidan di sini yang akan menggunakan kekuatan kutukannya." Minato yang mendengar itu langsung memahami apa yang terjadi. Dia langsung membawa Hidan dan Obito pergi dari sini menggunakan Hiraishi no Jutsu ke tempat patung Hokage yang sudah hancur dan muncul di samping Orochimaru dan Kagami Uchiha. Menyaksikan ada hal gila di depan matanya, membuat Obito langsung berkata, "Aku tidak pernah percaya lagi dan lagi, Orochimaru. Kau membuatku tidak bisa berkata apapun. Sialan, kau bahkan lebih gila dari Kabuto di masa lalu. Bagaimana kau bisa membangkitkan Kagami di sini? Aku tidak menyangka tumbal Edo Tenseimu masih tersedia." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Kau tidak perlu terlalu terkejut saat melihatku Madara palsu. Tapi sepertinya kalian berdua tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada apa denganmu, Hidan? Mengapa kau mematung seperti ini? Tidak biasanya kau tidak banyak bicara." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Tutup mulutmu, Orochimaru brengsek. Dan terlebih lagi, siapapun dari kalian, buat kami berdua bisa bergerak, akibat Otsutsuki itu, aku tidak bisa menyelesaikan ini." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Ketika kau perlu bantuan, seharusnya kau perhatikan gaya bicaramu, Hidan. Aku bisa saja melepaskan lehermu sekarang jika aku mau." Kagami yang mendengar itu langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Dia melihat cakra mereka berdua membeku, sehingga itu yang membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat itu Kagami berkata, "Aku akan mencoba melakukannya. Aku tidak tahu ini berhasil atau tidak, tapi satu yang pasti, kemampuan yang kalian terima benar-benar sangat mengagumkan. Ini pertama kalinya aku melihat cakra bisa membeku di dalam tubuh manusia." Hidan yang mendengar itu menjawab, Baiklah, kau terlalu banyak bicara, Uchiha. Sekarang lakukan, jika kalian ingin mempercepat perang ini, buat aku bisa bergerak lagi." Kagami yang mendengar itu langsung mendekati Obito. Dia langsung menatap Sharingan Obito dengan matanya. Alhasil dalam beberapa waktu berselang, cakra yang membeku di dalam tubuh Obito perlahan mengalir normal, sehingga dia dapat bergerak sedikit demi sedikit, walaupun masih belum bisa bergerak bebas seperti biasa. Hidan yang melihat itu langsung tersenyum dan dia tidak sabar untuk bisa bergerak. Saat itu Orochimaru berkata, "Hei Hidan, aku rasa kau tidak perlu repot-repot untuk bisa menggerakkan tubuhmu. Biarkan aku saja yang melukaimu dan Otsutsuki itu akan lenyap. Begitukan cara kerja jutsumu?" Hidan yang mendengar itu menjawab, "Licik sekali kau brengsek. Tapi tentu saja itu tidak akan bekerja sama sekali jika bukan aku yang menyelesaikan bagian akhirnya. Daripada itu, tutup mulutmu, Orochimaru. Kau mengganggu giliranku." Setelah hal tersebut, Kagami berkata kepada Obito, "Bagaimana? Apa kau sudah lebih baik? Tapi dari yang kulihat dengan mataku, kau akan bisa normal seutuhnya dalam beberapa jam ke depan?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja aku merasa aneh bisa berbicara dengan Uchiha Kagami. Pengguna genjutsu paling terkenal di era Uchiha. Tidak heran kau dapat membebaskanku dari jutsu Otsutsuki. Tapi aku harap kau tidak hancur seperti yang lainnya di sini."
Kau orang yang kesekian dari orang masa lalu untuk membantu kami, dan satu dari mereka tidak berguna sedikit pun. Minato yang mendengar itu langsung menegur Obito agar tidak mengatakan kalimat kasar seperti tadi kepada Kagami. Tapi berbeda dengan Orochimaru, dia melihat area depan dengan serius. Dia juga merasakan cakra Sasuke tiba-tiba berubah menjadi dingin dan gelap seperti di masa lalu. Saat itu Orochimaru berkata dalam hatinya, "Ini yang aku tunggu-tunggu darimu Sasuke. Semenjak kau terlalu melembut, kekuatan sejatimu benar-benar hilang tanpa kau sadari. Tapi aku tidak percaya, anak perempuanmu harus menjadi pemicu. Sayang sekali, ini akan menjadi lebih seru walaupun aku tidak peduli siapa yang lenyap di antara mereka." Setelah hal tersebut, Kagami menggunakan Mangekyo Sharingan miliknya untuk membantu Hidan. Tapi beberapa waktu berselang, tidak ada perubahan yang terjadi. Tubuh Hidan masih membeku dan mematung. Menyaksikan itu Kagami berkata, "Ini aneh. Aku tidak bisa melakukannya. Apa mungkin karena kau tidak memiliki Sharingan, sehingga genjutsuku tidak terlalu kuat untuk menghapus cakramu yang membeku?" Hidan yang mendengar itu menjawab, "Apa? Kau serius? Hei ayolah, berhentilah menakut-nakutiku seperti ini." Obito yang mendengar itu berkata, "Kau ada benarnya Kagami? Aku kira sama seperti Nagato, kemampuan yang kami terima dari Otsutsuki itu melalui dari matanya. Sehingga saat kau menimpa mataku dengan genjutsumu, kemampuan ilusi dari Otsutsuki yang membuat kami mematung bisa lepas. Tapi jika orang yang tidak memiliki Sharingan, maka dia tidak akan bisa keluar dari pengaruh jutsu dari Otsutsuki." Orochimaru yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Aku prihatin sekali melihatmu Hidan. Sayang sekali kau hanya bisa menonton di sini. Atau mungkin aku kira kau sudah tidak berguna buat kami? Apa boleh aku mengirimmu lagi ke neraka?" Hidan yang mendengar itu menjawab, "Dasar Orochimaru brengsek. Dari tadi kau mulai menunjukkan niatanmu sebenarnya padaku. Jika masalah ini selesai, kau orang pertama yang akan aku tumbalkan ke Dewa Jashin. Ingat itu baik-baik di kepalamu." Setelah hal tersebut, Orochimaru mengeluarkan ular dari tangannya, dan meletakkan Hidan di belakang mereka semua. Saat itu dia berkata, "Baiklah, aku rasa kita tidak perlu membahas yang tidak perlu. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengeluarkan Hidan dari pengaruh itu, tapi satu yang pasti, dia tidak boleh mati. Santai saja Hidan, kau masih terlalu berguna bagi perang ini." Minato yang mendengar itu langsung kembali masuk ke dalam mode Sage dan berkata, "Baiklah, aku akan membuka serangan pertama. Aku masih bisa." Muncul mendadak dari belakang Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto dengan Hiraishin, tapi aku tidak melihatnya dari sini. Tapi aku merasakan, dia ada di belakang monster raksasa itu. Setelah Minato berkata demikian, dia langsung menghilang dari pandangan mereka semua. Naruto yang menyaksikan ayahnya sudah ada di atas kepala Otsutsuki, dia terkejut. Sebab itu sangat beresiko tinggi. Apalagi mereka yang baru datang ke sini masih belum tahu gaya bertarung Otsutsuki ini, dia sangat licik. Dia mengeluarkan orang Konoha dari dimensi lain untuk menjadikan perisai dirinya jika diserang. Dan benar saja itu terjadi. Beberapa waktu berselang, saat Minato hendak mengeluarkan Odama Rasengan, sang Otsutsuki mengeluarkan Kushina dari dimensi lain, dan memunculkannya tepat di depannya untuk dijadikan perisai. Minato yang melihat itu terkejut. Dia kesulitan untuk menghentikan serangan Odama Rasengannya. Tapi tiba-tiba Sasuke mengedipkan matanya yang berubah menjadi hitam pekat. Sehingga Minato dan Kushina pergi dan menjauh dari sana dengan kekuatan matanya. Saat itu Sasuke perlahan berjalan dan berkata, "Hei Naruto, aku minta tidak ada siapapun yang menggangguku sekarang, itu saja yang ingin aku katakan, beritahu yang lain. Ini adalah balas dendamku." Naruto yang mendengar itu langsung terdiam, dia bisa merasakan gejolak emosi Sasuke. Saat itu Naruto berkata, "Lakukan apa yang kau mau. Aku tidak akan menghalangimu sedikit pun, tapi jangan mati." Sasuke yang mendengar itu langsung menghilang dan menjatuhkan pedang miliknya di dekat Naruto. Nagato yang menyaksikan Sasuke berkata, "Aura cakranya benar-benar gelap pekat dan mengerikan.
Aku kira dia akan mengamuk saat melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Tapi tentu saja, musuh yang kita lawan bukan sembarangan, rasa emosi saja tidak cukup untuk menjamin dia bisa menang. Kita harus membantunya Naruto. Apalagi Otsutsuki itu bisa melakukan hal seperti sebelumnya. Naruto yang mendengar itu menjawab, "Ini tidak seperti dia biasanya, aku paling mengenalnya di antara siapapun. Aku seperti melihat kegelapan pekat di hatinya seperti di masa lalu. Aku akan bersiap jika terjadi sesuatu." Setelah hal tersebut, di sisi lain, Obito berkata kepada mereka, "Baiklah, apa ada lagi? Rahasia yang akan kau keluarkan Orochimaru? Aku tahu bukan hanya ini saja yang kau gunakan, apa ada orang aneh lagi yang sedang kau siapkan?" Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Luar biasa sekali, aku tidak percaya kau bisa menyadarinya. Kau benar Obito. Ada satu pion terkuat yang perlu waktu. Tapi kehadiran Kagami di sini akan cukup mengulur waktu. Kalian bisa pergi bertarung ke sana. Aku akan bersama Hidan di sini. Walaupun dia sudah berubah menjadi patung dan tidak dapat bergerak lagi. Aku juga akan mencari cara agar dia bisa lepas dari jutsu ini." Setelah berkata demikian, Obito dan Kagami langsung pergi ke arena pertempuran. Saat itu Hidan berkata, "Hei Orochimaru. Aku mulai khawatir dengan omong kosongmu sebelumnya. Jangan bilang kau ingin menghancurkanku di sini." Orochimaru yang mendengar itu langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung mendekatinya ke leher Hidan dan berkata, "Ya kau benar. Ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Kau sudah tidak berguna lagi Hidan. Apalagi alasanku untuk membiarkanmu hidup?" Hidan yang mendengar itu pucat dan cemas, apalagi pedang itu sangat dekat ke lehernya. Melihat Hidan ketakutan, Orochimaru tertawa dan mengambil lagi pedangnya dan berkata, "Santai-santai saja, aku hanya bercanda. Senang melihat wajah bodohmu seperti ini Hidan. Aku akan mencoba untuk membantumu." Hidan yang mendengar itu berkata, "Dasar kurang ajar. Ternyata kau menunggu momen ini untuk melihatku seperti orang payah. Aku benar-benar tidak mengampunimu sialan." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Mungkin orang ini akan bisa membantumu untuk melepaskan pengaruh jutsu dari Boruto. Aku bisa jamin itu. Tapi aku harap kau tidak membalaskan dendamu padaku setelah kita selesai dalam perang ini." Hidan yang mendengar itu membalas, "Siapa dia? Sepertinya benar apa yang dikatakan Obito. Kau masih menyimpan rahasia busukmu. Mungkin kau tidak terlalu kuat, tapi kau senang mengoleksi mayat-mayat orang terkuat di masa lalu untuk menjadi budakmu. Benar-benar licik." Orochimaru yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Kau benar, itulah hidup yang sebenarnya. Kau tidak perlu membuang waktu dan tenaga. Kau bisa mengambil kekuatan terkuat dari sisi luar dirimu. Sebenarnya aku tertarik untuk menjadikanmu bidak atau budakku Hidan, tapi sayang sekali, Boruto sudah membuatmu hidup seutuhnya. Aku tidak tahu alasan apa yang membuat dia melakukan ini untuk mantan kriminal sepertimu." Hidan yang mendengar itu membalas, "Hei ayolah, kau dan aku tidak ada bedanya, dan lagi kau terlalu banyak bicara. Lakukan sekarang juga. Jika aku bisa bergerak, aku akan mengakhiri si Otsutsuki brengsek itu. Apa kalian semuanya bodoh? Seharusnya kalian semua fokus untuk membantuku." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Aku rasa Otsutsuki menyadari kau adalah ancaman terbesarnya. Itu alasan mengapa hanya kau yang sangat sulit untuk bisa bebas. Tentu saja itu juga yang dirasakan yang lainnya." Setelah hal tersebut, di sisi lain, Sasuke menunjukkan ekspresi dingin dan aura gelap di sekujur tubuhnya dan berjalan tepat menuju sang Otsutsuki. Saat itu Sasuke berada tepat di atas kepala monster tersebut. Otsutsuki yang melihat tindakan Sasuke langsung menggerakkan monster tersebut untuk menelan Sasuke. Menyaksikan mulut raksasa menghampiri dirinya, Sasuke mengedipkan Mangekyo Sharingan-nya, dan tiba-tiba Otsutsuki itu tergigit monsternya sendiri, sehingga membuat dia hancur berantakan. Tapi sayangnya, yang dilakukan Sasuke hanya sebuah genjutsu. Otsutsuki itu dengan mudah bisa keluar dari kemampuan ilusi Sasuke. Menyaksikan tindakan tersebut, Otsutsuki berkata, "Sepertinya kau sudah kehilangan banyak cara. Tidak biasanya kau menggunakan genjutsu untuk menyerangku. Tapi walaupun tubuhku sudah cacat seperti ini, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan."
Setelah berkata demikian, Sang Otsutsuki tiba-tiba membiarkan tubuhnya terluka akibat ekor monster tersebut masuk ke dalam dadanya, dan tidak lama kemudian, Uchiha Kagami dan Obito muncul dari atas langit. Mereka berdua sama-sama mengeluarkan jutsu pusaran lahar api tornado untuk membakar monster ini.